Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, shalom lekulang. Jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu dan dalam program Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Ya, untuk level A dan unit 5. Dalam unit 5 ini kita akan belajar bersama tentang titik nikut dagesh ya. Dan juga syllable division dan lanjutan dari pemahaman puisi Haggadah yaitu Echad Miyodea. Program ini adalah program yang diselenggarakan oleh STT Ekumene ya. Dan saya harap semua dapat mengikutinya dan kita dapat bersama-sama membaca Alkitab bahasa asli Ibrani ya. Baik, kita akan mulai dengan doa berkat. Baruch et Adonai hamevorach, Baruch Adonai hamevorach leolam faet, Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam, asher bachar banu mikol haamin, venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten hatorah, amen. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad, amen. Pada unit sebelumnya yaitu unit 4 kita sudah mendapatkan beberapa kosakata baru ya, vocabulary, dan saya harap ini sudah Anda hafalkan sehingga untuk berlatih dan mengidentifikasi ya aksara-aksara Ibrani ini Anda juga sekaligus mengetahui artinya ya. Misalnya haya ya, katon, gadol, laka, syamaim. Ya. Pada unit ini saya masih memberikan transliterasi, jadi karena Anda masih dalam taraf berlatih, ya, supaya pembacaan Anda betul. Ya, ini haya, katon, gadol, laka, syamaim. Haya itu he was, katon itu small atau kecil, ya, gadol itu great atau besar. Ya, lakah hidup, kemudian syamaim, langit. Ya, nah Anda sudah tahu artinya sehingga Anda dapat mengidentifikasi dari makna-makna ini. Ya, nah kata haya tadi adalah sores. Sores apa itu sores? Sores adalah akar kata. Ya, kata haya adalah sores dari nama Tuhan kita, ya, namanya yang suci, 4 huruf suci, ya, Yud He Vav He, tetragrammaton, ya. Dan dalam pujian kepada Tuhan kita itu biasanya orang-orang Yahudi berkata Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh Yeh, Betif Arah, dan Haya Hove Yeh ini semuanya soresnya adalah Haya, ya. Ini adalah nama Tuhan Adonai. Ya. Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh, Betif Arah, and he was, and he is, and he will be in the glory. Dan ini adalah satu pujian tentang Tuhan yang kekal, ya. Tuhan yang selalu ada dan tetap ada, dulu ada, sekarang ada, dan nanti akan ada. Ya. Dan Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh, ya. Ini juga ada di dalam makna dari 2 segitiga magen David yang menjadi lambang dari bendera Israel. Ya, ada dua segitiga. Ya, segitiga pertama Vehu Haya, Vehu Hove, Vehu Yeh, ya, nama Tuhan. Dan segitiga kedua adalah David Melech Israel. Ya.
Dan dalam pembacaan nama Tuhan yang suci Yud He Vav He, ya, meskipun ya secara nikut Anda bisa membacanya dengan Yehova sesuai nikutnya di sini. Tetapi ini bukan cara membaca, sebab EOA ini adalah lambang dari nikut Adonai. Sehingga kalau Anda sering membaca buku-buku Sidur Yahudi, ya, Anda sering kali melihat formula atau formulasi aksara-aksara Ibrani seperti ini. Ada Yud He Vav He, kemudian di sini dibubuhkan aksara Adonai. Nah, ini ya biasanya ada di buku Sidur orang Yahudi, sehingga setiap kali seseorang itu menemukan 4 huruf suci Yud He Vav He, mereka tidak boleh mengucapkan itu sesuai hurufnya. Ya, mereka harus mengucapkannya sesuai instruksi pembacaan yang digariskan oleh para rabi, dan ini menjadi tradisi Yahudi. Ini adalah dibaca dengan Adonai. Nah, ada beberapa kalangan Kristen yang menabrak pada tradisi ini, ya. Nah, kenapa harus mereka menabrak tradisi? Lebih baik kita tetap mengikuti tata krama yang ada di dalam mereka, ya, yang mereka jalankan. Toh kita untuk titik-titik nikut lainnya kita juga mengikuti apa yang digariskan oleh para Baalei Masora itu, ya. Tentu saja ketika kita belajar tentang bahasa, sekaligus kita harus juga mempelajari wawasan budayanya. Dan agar kita sebagai orang asing, ya, orang yang di luar mereka tidak dianggap sebagai menabrak satu tradisi, ya. Ada orang berkata, itu kan tradisi kan bikinan orang. Ya, memang, ya. Tapi bukankah ketika Yud He Vav He itu diucapkan dengan Yahweh misalnya, itu juga suatu tradisi baru. Jadi apa bedanya? Ya, tradisi lawan tradisi. Ya, jadi maka kita lebih baik mengikuti tradisi yang memang originalnya dari sana. Jadi bukan tradisi yang berasal dari abad-abad kemudian atau bahkan bukan dari orang Semit sendiri, karena kata Yahweh itu bukan berasal dari bahasa Ibrani, ya, tetapi berasal dari orang-orang Eropa justru yang kemudian digalakkan oleh satu aliran di Amerika dan kemudian masuk ke Indonesia, ya. Jadi kita tidak hanya belajar membaca, tetapi sekaligus belajar tentang tradisi, belajar tentang wawasan budaya, ya, antropologi budaya Semitik. Nah, masih dalam kosakata, ya, vocab review, ya. Ini mayim, ini kesef, ini sahaf, ini ehad. Nah, mayim artinya air. Kesef artinya perak, ya, atau uang, ya. Sahaf artinya gold, emas, ya. Ehad angka 1, ya. Sehingga Anda dapat mengidentifikasi makna-makna dari kosakata yang baru yang sudah Anda pelajari pada unit 4 sebelumnya. Ya, money, kesef itu money, ya, sahaf gold, ya, ehad one, mayim air, ya. Masih mudah. Baik, kita masuk dalam pelajaran di unit ke-5, ya. Kita mempelajari dagesh, ya. Dagesh itu biasanya untuk penanda forte, penanda penegasan bunyi, ya. Jadi dia bisa menunjukkan satu emphasis, stress atau accentuation, ya. Nah, dagesh adalah satu titik yang berada di tengah-tengah aksara Ibrani. Misalnya mem, aksara mem di sini ada titik di tengah. Jadi kita dapat membacanya dengan ya. Nah, M ini M biasa, mem biasa. Nah, dalam aksara Ibrani itu juga dikenal aksara-aksara gachro
Apa itu aksara-aksara guttural? Ya, ada alef, ada he, ada het, ya, ada ain, ada resh. Nah, pada aksara-aksara ini hampir ya tidak digunakan dagesh. Nah, tapi nanti Anda akan menemukan ada titik di tengah aksara he. Itu bukan dagesh, tetapi mapik. Ya, itu ada kekecualian pada titik yang ada di aksara he. Tapi biasanya dagesh itu dibubuhkan untuk memberikan aksentuasi. Ya, dagesh forte. Tapi nanti pada pelajaran pemahaman grammar yang seterusnya, dagesh tidak hanya berfungsi sebagai dagesh forte ya atau penegas pembacaan, tetapi dia juga nanti penanda grammar ya. Sedikit demi sedikit nanti kita akan pelajari dalam taraf ini ya. Oke, dagesh Anda boleh artikan sebatas dagesh forte ya, penegas bunyi ya. Nah, dagesh ya, titik-titik dagesh itu juga bisa menimbulkan beda bunyi. Misalnya apabila dagesh dibubuhkan pada aksara bet ya, maka dia dibaca beh. Nah, jika tanpa dagesh ya, dia dibaca menjadi fe ya. Kaf ya, dengan dagesh itu kaf biasa ya. Apabila kaf tanpa dagesh dibaca dengan khaf ya, seperti head ya, khaf. Seperti Anda mengucapkan khas. Nah, kemudian ada fe. Fe itu ada fe biasa dan fe akhiran ya. Nah, ini juga dibaca pe. Ya, pe. Nah, jika tanpa dagesh dibaca menjadi fe seperti ini ya. Jadi diingat-ingat ada bentuk-bentuk khusus bagi aksara-aksara Ibrani ya. Aksara ini memiliki kemiripan bunyi ya. Fet dengan faf ya, sama-sama fe, hati-hati. Tapi kenapa ada perbedaan ini? Ini nanti fungsinya ketika Anda menelaah sebuah sores. Apa itu sores? Sores adalah akar kata. Nanti kita akan juga mempelajari akar kata. Apa itu akar kata? Sebab dalam ketika Anda berurusan dengan bahasa Ibrani, Anda selama-lamanya akan berurusan dengan sores, akar kata ya. Kemudian ada kaf ya, tanpa dagesh yang diucapkan dengan kh, seperti khas ya, itu dengan head ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada taf ya dengan tet. Nah, itu sama-sama teh. Nah, kaf dengan kof ya, itu sama-sama seperti k. Makanya dalam transliterasi untuk kof saya lebih suka mentransliterasikannya itu dengan q untuk membedakannya dengan kaf ya. Nah, sekarang kita coba identifikasi ayat ini ya, yang dimana ada dagesh ya. Ada dagesh, yang dimana ada dagesh di sini nun ada dagesh ya. Nah, di sini seperti dagesh ya. Tapi ini sebenarnya bukan dagesh, Anda tahu? Sudah kita pelajari sebelumnya ya, dalam 2 unit sebelumnya kita sudah bahas. Ini adalah matres leksionis ya. Oke, mana lagi ada dagesh? Ini ada di yod dagesh. Nah, mana lagi ada dagesh? Ada di huruf sin ya. Sin yang nggak pakai y, sin ya. Oke, kita baca pelan-pelan. Vehanahas haya arum mikol hayat hasadeh. Nah, ya. Jadi begini cara membaca Alkitab Ibrani. Semakin Anda sering berlatih, semakin cepat dan semakin lancar. Vehanahas haya arum mikol hayat hasadeh.
Asher Asah Adonai Elohim, Vayomer El Haisha, Av Ki Amar Elohim, Lo Toklu Mikol Etz Hagan. Ya, ini adalah pembicaraan si ular kepada perempuan itu. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari dua macam dages. Ya, ada weak dages atau light dages, ya, yang disebut dengan dages kal. Ya. Kemudian ada strong dages atau yang disebut dengan dages forte. Ya. Dages hasak. Ya, ada dua macam dages. Ya. Nah, ada dages-dages yang weak, ya, itu dikenakan pada beberapa aksara Ibrani. Misalnya dalam aksara Bet Gimel Dalet, ya, atau disebutkan dengan Beget, ya. Terus Kaf Taf, Beget Kefet. Jadinya ya, 6 aksara Ibrani ini bisa menjadi weak dages atau strong dages, ya. Bet bisa menjadi weak dages, bisa juga menjadi strong dages bet. Ya, bet ya, seperti itu. Beh-nya itu sangat kuat sekali. Nah, bagaimana kita membedakan antara adanya strong dages dan weak dages? Nah, ini ada contohnya ya. Jadi ada 6 aksara yang bisa menjadi weak dages maupun strong dages, ya. Ini adalah pada aksara-aksara Beget Kefet, 6 aksara, ya. Misalnya saya pilihkan satu buah kata, ya, yaitu babayit. Nah, dages yang ada pada awalan kata pastilah dia menjadi weak dages. Nah, barulah kemudian ada dages yang kedua, ini menjadi strong dages. Maka ya, ketika membacanya ya, dibaca dengan babayit. Ya, B-nya ini weak, yang kedua itu strong, jadi babayit. Ya, babayit. Atau artinya di dalam rumah. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh yang lain, ya, Beget Kefet, ya. Nah, sekarang ada khayah, ya. Khayah ini nggak ada dalam grup Beget Kefet, ya. Maka pastilah dia hanya strong dages, ya. Maka diucapkan dengan khayah, y-nya itu kuat, ya. Khayah. Ya. Nah, ini juga ada kata luka, ya, diambil luka. Nah, Q-nya ini apakah ada dalam grup Beget Kefet? Tidak kan? Maka pastilah luka ini adalah strong dages. Maka yang ini luka. Nah, kemudian ada amut. Nah, amut apakah ada dalam grup Beget Kefet? Tidak, ya. Maka dages di sini pastilah strong dages, dan hati-hati ya, yang setelah ini ada vav dengan titik di tengah itu bukan dages, tetapi dia adalah matres leksionis, sehingga kita dapat membacanya dengan amut, ya. Nah, contoh yang lain, ya. Beget Kefet, ya. Ini adalah yang bisa strong dan weak. Nah, tapi apakah di sini isya, ya, shin di sini masuk dalam Beget Kefet? Tidak, ya. Maka tentulah shin di sini adalah strong dages. Jadi isya. Nah, kemudian di sini ada mile, ya, mile. L-nya ada di Beget Kefet? Tidak, maka L-nya di situ adalah strong dages, mile, ya. Kemudian ada Chaim, ya, yod tidak ada dalam grup Beget Kefet, maka yodnya ini pastilah strong dages, ya. Mudah saja, dan ini hanya untuk Anda dapat membacakan
aksara Ibrani, kata-kata Ibrani dengan benar. Ya, nah sekarang kita akan belajar pada pembagian silabel, ya, suku kata. Ya. Satu suku kata dalam bahasa Ibrani itu mudah saja, karena dia diwakili dengan satu konsonan Ibrani dengan satu vowel. Nah itu pasti satu konsonan. Ya, seperti ini mi. Ya, mi di sini ini adalah matres leksionis. Jadi ini adalah satu silabel. Satu suku kata, ya, mi. Nah, di sini juga ada mem dengan patah. Nah, pastilah dia satu suku kata, ya. Nah, ada juga silabel atau suku kata dengan huruf mati sebagai akhiran. Misalnya min. Nah, nunnya di sini adalah sebagai huruf mati, min. Nah, ini pun adalah satu suku kata. Nah, sama juga dengan ini, ya. Res di sini adalah sebagai akhiran, ya, sebagai huruf matinya, ya, maka dibaca mar. Nah, mar ini ya, close konsonan, ya, huruf mati pada akhiran. Nah, dia adalah satu suku kata atau silabel. Nah, kita ambil contoh satu kata Ibrani, mimenu. Nah, kira-kira mimenu ini ada berapa suku kata, ada berapa silabel. Nah, coba kita pilah-pilah, ya. Kita bedakan silabelnya, ya. Jadi mi, me, nu, ya. Satu aksara Ibrani dengan satu nikud. Nah, itu pasti satu silabel, ya. Jadi pembagiannya seperti ini. Mim, men, nu. Kenapa? Ada mim di sini karena di sini ada dages, ya, strong dages, dages forte, ya, dan mem dan nun ini tidak masuk dalam beket kefet. Pastilah mim menu ini dua-duanya adalah strong dages, ya. Jadi ini untuk Anda dapat membaca aksara Ibrani dengan benar. Jadi pembagiannya mi, me, nu. Seperti ini. Nah, apa artinya kata mimenu? Nah, kata mimenu itu adalah dari min, artinya dari, ya, from, ya. Nah, kemudian disingkat, ya, mimenu, mimeni, ya. Kalau mimeni dariku, mimeha darimu laki-laki, ya. Mimek darimu perempuan, ya, feminin. Nah, mimenu darinya laki-laki, from him, mimenu. Jadi kata mimenu di situ, ya. Kemudian ada meitanu, from us, dari kami, ya. Michem dari kalian laki-laki, michen dari kalian perempuan, mehem dari mereka laki-laki, mehen dari mereka perempuan. Jadi nanti Anda mulai berlatih bahwa ada banyak pronouns, ya, yang ada gendernya. Bukan hanya gender tetapi juga bentuk singular dan pluralnya. Nah, ini agak berbeda dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Inggris tidak mengenal benda mati itu dikasih gender, tetapi nanti kita akan belajar dalam bahasa Ibrani, benda mati pun diberi gender, ya. Jadi ada banyak sekali tatanan-tatanan grammar yang tidak lazim, ya. Jadi ketika Anda belajar bahasa Ibrani, ya, meski Anda itu sudah fasih bahasa Inggris, ya, fasih bahasa-bahasa lainnya, ya, tetapi bahasa Ibrani itu berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Dan grammarnya sangat kompleks, ya, sangat rumit sekali dan perlu bertahun-tahun untuk memahaminya. Tapi yang penting pada level ini saya ingin Anda dapat membaca dengan lancar dan dapat mengidentifikasi nomina-nomina Ibrani, ya. Baik, kita akan practice reading, ya. Umeets hadaat tofara
lo tokal mimenu. Ya. Jadi tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan darinya. Lo tokal mimenu. Jangan engkau makan darinya. From him. Jadi berarti ya pohon ini dianggap sebagai pohon laki-laki. Mimenu, from him. Ya. Nah, diteruskan ki beyom akhalha mimenu, ya. Sebab pada hari engkau telah memakannya darinya, from him, dari pohon itu, ya. Pohon laki-laki, ya, mimenu, from him, ya. Mot tamut, ya. Mati, kamu akan mati. Nah, itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan thou shalt surely die. Kamu pasti akan mati. Nah, dalam bahasa Ibraninya mot tamut. Ya, mati, kamu mati. Nah, kita sudah belajar pada unit keempat kemarin tentang hasagah. Ya, the emphatic of Semitic triplets. Satu kali, ketika orang bicara satu kali biasa. Ketika orang bicara dua kali itu kepastian, very. Ketika orang bicara mengenai tiga kali, ya, itu adalah very, ya, atau extremely, ya. Jadi di sini disebut kata met atau meta atau mot, ya. Itu memtaf ini artinya mati, ya. Kemudian diulang mot tamut, mati, kamu akan mati. Dan ini menunjukkan keseriusan hukum dari Allah bahwa pada hari Adam itu makan dari buah pengetahuan baik yang jahat yang dilarang Tuhan pada Kejadian 2 ayat 17, pastilah engkau mati. Ini adalah majas tautologia. Jadi pengulangan dari satu kata Ibrani, kalau satu kali biasa, dua kali very, tiga kali extremely. Nah, baik, kita kembali ke aksara melek. Nah, bagaimana memilah silabelnya, bagaimana memilah suku katanya, ya. Melek, ya. Berarti di sini ya ada segol, lamet ada segol, di sini huruf mati, ya, akhiran. Jadi ada dua silabel, melek. Ya. Nah, sekarang ada juga kata yang lain, habayit. Ya, berarti ha ini adalah satu silabel, hab. Ya, kenapa di sini ada hab? Nah, sebab di sini ada dages dan dia ada di tengah-tengah. Maka dia adalah strong dages, ya. Karena B-nya ini ada di tengah-tengah, maka dia strong dages. Maka ini membacanya habayit. Berarti ada tiga suku kata. Jadi mudah saja mengidentifikasi suku kata dari bahasa Ibrani. Misalnya di sini ada contoh-contoh yang lain. Sadeh, ya field. Sadeh. Naar, ya lelaki muda atau boy, ya naar. Naarah, girl, ya naarah. Naarah, ya. Kemudian ini ada ele. Nah, ini pastilah ini strong dages karena dia ada di aksara kedua dari suatu kata. Contoh yang lain, Yona, ya. Yona berarti dua suku kata. Yona itu artinya dove, merpati. Kemudian ada nahas, ya, nahas itu snake, ya, yang mendatangi istri Adam untuk digodanya. Ya. Kemudian ada kesef, ya kesef itu bisa berarti silver atau bisa berarti money, berarti dua suku kata, ya. Kemudian ada kata aye, where, aye, ya, di mana. Dan ini adalah strong dages karena dagesnya ada di aksara kedua dari kata Ibrani. Nah, baik, contoh yang lainnya, misalnya bait, ya. Nah, kenapa ini disebut weak dages?
karena dia dagesnya ada pada awalan kata. Beget kevet, maka bet ini adalah dalam bagian beget kevet 6 aksara Ibrani yang bisa weak dages dan strong dages ya. Nah, dan ini adalah 2 suku kata. Weak dages ya. Bayit. Kemudian ada higit ya, hico ya, higit. Nah, kemudian ada Tavor, nama gunung Tabor ya. Tavor 2 suku kata karena akhiran ini huruf mati ya, close syllable ya, nama gunung. Kemudian Alpi ya, menurut penuturan artinya Alpi. Alpi P ya, P itu adalah mulut. Jadi menurut penuturan. Nah, baik, kita akan mengidentifikasi yang mana strong dages, yang mana weak dages. Nah, apabila beget kevet ada di awalan kata, maka dia pastilah weak dages. Ya. Apabila beget kevetnya ada di tengah kata, dia pastilah strong dages. Ya. Jadi mudah, ya. Apalagi untuk aksara-aksara di luar beget kevet, ya, pastilah dia adalah strong dages. Ya. Kita sekaligus practice reading dan mengidentifikasi antara weak dages dan strong dages ya. Supaya ketika kita membaca aksara Ibrani nanti pembacaan kita itu nggak salah tapi benar ya. Umibri haetz asher betok hagan ya. Betok. Nah, B-nya ini weak dages ya, dan di sini ada hagan yang di tengah ya, berarti dia adalah strong dages. Betok hagan ya. Amar Elohim lo toklu mimenu. Nah, Anda lihat di sini mem, nah ada dages, dia di tengah-tengah, pastilah dia strong dages. Ya. Velotik u. Nah, dan jangan engkau rabah velotik u. Nah, di sini gimel ada dages ya, karena dia ada di aksara kedua, pastilah gimel ini adalah strong dages. Nah, kemudian bo. Nah, bo ini strong dages atau weak dages? Dia pasti weak dages karena dia ada di awalan kata. Nah, kemudian pen temutun. Nah, ini beget kevet ada di awalan kata semuanya, maka dua-duanya adalah weak dages ya. Demikian Anda mengidentifikasi strong dages dan weak dages supaya ketika Anda membacanya dengan benar ya. Umibri haetz asher betok hagan amar Elohim lo toklu mimenu velotik ubo ben temutun. Nah, ini siapa yang bicara? Ini yang bicara adalah si perempuan itu, yang dimana perempuan itu menambah-nambahi firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu hanya tidak boleh memakannya, tetapi di sini hati-hati ada tiku di sini ya. Jangan engkau meraba velotiku. Nah, ini bukan firman dari Tuhan. Ini adalah firman tambahan dari perempuan itu yang nanti bisa dipakai oleh si iblis untuk semakin memperdaya perempuan itu karena kesalahannya. Ya. Dan ini nanti ada tentu saja bahasan khusus untuk mengenai ayat ini ya. Kita tidak bahas di sini. Nah, ini adalah sesuatu ayat tadi yang sudah saya pilah-pilah untuk Anda nanti mempelajari kembali di rumah yang mana strong dages ya. Strong dages ada di tengah ya. Nah, ini di sini strong dages. Kemudian apabila ada di awalan kata maka dia adalah weak dages. Nah, apabila ada di tengah dia adalah strong dages. Nah, ya.
Jadi sehingga nanti ketika Anda membacanya, Anda dapat membacanya dengan benar. Ya, kalau Anda sudah mengikuti Bible Course di sini dari STT Ekumene, saya harap semua mahasiswa STT Ekumene, para anggota gereja dari GSKI ataupun peserta umum semuanya dapat membaca aksara Ibrani dengan benar, melafalkannya dengan benar, belajar dengan benar, belajar sesuai tata krama bagaimana aksara-aksara Ibrani itu dibaca, ya. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa, ya, Anda harus mememorize setiap kosakata yang diberikan pada setiap unit, ya. Sekitar 15 kata pada setiap unit, ya, sehingga nanti 30 unit antara 450 kata, ya, yang nanti kita akan pelajari. Dan saya harap Anda juga belajar sendiri di rumah. Nah, sekarang kamus Ibrani itu bisa dibaca secara online. Jadi sekarang belajar bahasa itu mudah sekali, ya. Anda bisa dari mana saja, di mana saja, kapan saja belajar, ya. Melalui gadget Anda, melalui smartphone, melalui tab, laptop, apa saja yang Anda punya bisa mengakses segala informasi, ya. Dan ini apa yang sudah Anda pelajari, ya. Saya harap dapat memberikan suatu tambahan pemahaman, pengetahuan bagi Alkitab yang Anda pelajari, sehingga Anda dapat mempelajarinya di rumah dan Anda dapat merenungkannya di rumah, semakin cinta akan firman Tuhan, ya. Baik, nah sekarang adalah satu sistem pembacaan, ya, yang digariskan oleh para rabi, yaitu membaca aksara Ibrani, jadi bahasa Ibrani Alkitabiah dengan sistem Pardes Eksegesis, ya. Ada 4 tahapan yang dianjurkan, yaitu ketika seseorang membaca Alkitab, pertama kali dia harus membacanya secara pesyat. Apa itu pesyat? Pesyat adalah membaca Alkitab secara harfiah. Nah, kemudian naik kepada remes, ya. Remes itu adalah memahami lambang-lambang, ya, memahami kalimat-kalimat alegoris. Nah, kemudian tahap deras, ya, tahap yang lebih tinggi, yaitu ketika Anda sudah mulai dapat menafsirkan suatu Alkitab, Anda bisa dengan kursus, Anda bisa sekolah di STT, Anda diajari bagaimana ilmu hermeneutika. Nah, ini ada di tahap deras. Nah, tahap yang paling tinggi adalah tahapan sot, ya. Sot itu arti harfiahnya adalah misteri, ya. Jadi kita dalam tahap ini dapat memahami pemahaman esoteris dari suatu kata. Jadi tahap ini juga bisa kita artikan sebagai tahapan pencerahan Roh Kudus. Nah, tentu saja untuk mencapai ini Anda perlu banyak berdoa dan banyak bergaul dengan Tuhan, ya. Oke. Nah, cara membaca pesyat itulah yang sedang saya perkenalkan kepada orang-orang Kristen, ya. Karena orang-orang Kristen di Indonesia itu sudah terbiasa membaca kitab suci yang sudah diterjemahkan, sehingga mereka tidak kurang begitu antusias untuk mempelajari bahasa asli Alkitab yang mereka anggap rumit. Ya, memang rumit, tapi kalau Anda sudah mulai mencintai, ya, dan melihat ada keindahan dari sastra Ibrani itu, membaca Alkitab secara pesyat itu asik sekali. Dan ini adalah buku bagaimana orang Kristen dapat memulai membaca ayat yang dibaca kata-katanya satu persatu, kata-katanya diartikan satu persatu. Dan itu adalah cara membaca Alkitab secara pesyat harfiah. Dan tentu saja tidak hanya harfiah, kita nanti juga akan belajar tentang remes, deras, dan juga nanti pada tahapan tertentu adalah tahapan sot, ya. Anda dapat membaca atau membeli buku ini di STT Ekumene, ya.
Tetapi seandainya Anda tidak ada cukup uang untuk membacanya, Anda bisa dapat membaca semua artikel saya di situs laman Sarapan Pagi Biblika, www.sarapanpagi.org. Jadi ini pun juga bisa dibaca secara online. Dan ini adalah buku kedua saya, tetap membahas suatu bahasan tentang Peshat reading, ya. Besorat Hatselaf, Injil Salif, Proto Evangelium dan Penggenapan Janji, Eksegesis Peshat Naskah Ibrani. Nah, sebab ya Peshat reading itu penting, di mana sebelum kita menafsirkan sesuatu, tahap pertama kita harus membaca Alkitab secara harfiah, jujur, lurus, apa adanya. Barulah kemudian Anda boleh menafsirkannya. Sebab bagaimanapun ayat Alkitab itu tidak akan meninggalkan ranah peshatnya, ya. Para rabi Yahudi mengajarkan en mikra yotse mide peshetu, ya. Jadi ayat Alkitab, pembacaan ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah peshatnya, ya. Dan ini juga banyak sekali dikutip dalam literatur Yahudi, ya. Ibnu Esra pun demikian, ya. Dia mengatakan rakhu keme shemau alkenlo notsienu mide peshuto, ya. Pembacaan arti Alkitab, biarkan ayat itu terjaga, tetap pengertiannya, ya. Oleh karena itu kita tidak akan mencabut ayat itu dari makna peshatnya. Ya, jadi inilah diktum Yahudi yang menyatakan bahwa ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah peshatnya, ya. Dan saya ajak Anda bersama-sama dengan saya untuk mulai membaca Alkitab secara peshat, jujur, lurus, apa adanya, dibaca secara harfiah dulu, ya. Seperti pemazmur ini, karena dia mencintai hukum-hukum Tuhan, yaitu kitab Torah, ya. Kitab Torah adalah kitab hukum, ya. Dan dia itu mengkerasnya, ya, hingga menjadi remah-remah, dan dia memahami satu persatu ayatnya. Nah, kalau Anda membaca ayat ini dalam bahasa Indonesia, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu di setiap waktu, ya. Tetapi kalau ini diartikan dalam wawasan Ibrani, hancur jiwaku. Nah, kata garsa, ya, ini orang yang begitu cinta dengan firman Tuhan sehingga hatinya hancur. Hancur rindu akan firman Tuhan. Nah, di mana firman Tuhan itu, ketika dia membaca firman Tuhan, dia memahami setiap detail dari kata-kata Ibraninya itu. Nah, ini bukan cuman bercerita tentang lebaynya orang, ya, masa rindu sampai hancur hati gitu kan. Nah, bukan. Tetapi ini adalah pemahaman di mana Alkitab itu diremah-remah sampai Anda memahami paling kecil dari partikel dari suatu kata Ibrani. Nah, ini adalah pemahaman bagaimana orang Yahudi itu memahami Alkitab, yang dipahami satu persatu kata-katanya, bahkan setiap silabel yang ada di dalam kata-kata itu. Makanya tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membagi silabel dalam suatu kata. Karena nanti, ya, Anda akan berurusan dengan garsa ini, yang dimana kata-kata itu menjadi gram. Sudah Anda pilah-pilah menjadi silabel, dan kemudian Anda mengartikannya. Jadi sangat seksama sekali ketika orang Yahudi membaca kitab sucinya, ya, dia pahami betul-betul setiap suku katanya, bukan hanya kata-katanya. Nah, dari kata garsa, ya, ini kemudian ada timbul satu istilah baru dalam bahasa Ibrani modern dari garsa tadi, ya. Itu adalah merujuk kepada
shredder machine. Nah, kata garsa tadi ya, gimel res samek ya, itu membentuk satu kata ya, mak re sat. Nah, ini adalah shredder dalam bahasa Ibrani modern ya. Banyak sekali bahasa Ibrani modern yang diambil dari kitab suci ya. Jadi menarik ketika mereka menyebutkan kata shredder ya, mereka menghubungkan kata shredder ini dengan Mazmur 119 ayat 20. Jadi para linguis Yahudi ketika mereka menciptakan kata-kata baru untuk suatu penemuan-penemuan baru elektronik yang gak mungkin ada di Alkitab, kitab suci yang kuno itu, mereka menciptakan istilah-istilah baru yang tetap menggunakan akar katanya itu dari Alkitab, kitab suci mereka ya. Baik, nah selanjutnya kita akan meneruskan Haggadah, puisi Echad Miyodea ya. Ini adalah puisi anak-anak tetapi maknanya dalam ya. Dasar filosofinya itu sangat dalam sekali ya. Jadi Anda bisa membacanya, ketika Anda sudah lancar membacanya, Anda bisa mengajarkan ini kepada anak-anak Anda. Atau kalau Anda belum punya anak ya, pada ponakan-ponakan ya. Echad Miyodea ya. Kita sudah belajar pada unit sebelumnya itu sampai ke angka 4 ya. Arba imahot. Nah, kita mulai lagi membaca dari awal. Echad miyodea, echad aniodea, echad Elohenu sheba shamayim uvaretz. Ya, artinya sudah kita bahas sebelumnya dan kita lanjut pada angka 2. Shenaim miyodea, senaim aniodea, snei luchot habrit, echad Elohenu sheba shamayim uvaretz. Ya. Artinya pun sudah Anda pelajari pada unit-unit sebelumnya. Dan yang ketiga ya, shloshah miyodea, shloshah aniodea, shloshah avot, snei luchot haberit, echad Elohenu sheba shamayim uvaretz. Ya. Baik. Artinya pun Anda sudah mempelajarinya pada unit sebelumnya, unit 4 ya. Nah, arba miyodea, arba niyodea, arba imachot, ya, shlosa avot, snei luchot haberit, echad Elohenu sheba shamayim uvaaretz. Nah, angka 4 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke angka 5 ya. Chamishah miyodea. Ya. 5 siapa yang tahu? Chamishah aniyodea. Chamishah humshei Torah, arba imachot, shlosa avot, snei luchot haberit, echad Elohenu sheba shamayim uvaaretz. Ya. Nah, ini Anda dapat membacanya, masih ada tuntunan transliterasinya. Chamishah miyodea, chamishah niyodea, chamishah humshei Torah, arba imachot, shlosa avot, snei luchot haberit, echad Elohenu sheba shamayim uvaaretz. Nah, angka 5, ketika orang-orang Yahudi melihat angka 5, mereka melihat angka 5 itu sebagai lambang atau simbol dari anugerah Allah. Karena pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari kelima, Allah menciptakan segala sesuatu yang nanti akan dikuasai oleh manusia sebagai mahkota dari ciptaan Allah di alam semesta ini. Ya. Maka angka 5 bagi orang Yahudi adalah lambang bagi anugerah Allah. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, ya, mereka kemudian dianugerahi
satu hukum Tuhan, yaitu hukum Allah, hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu terdiri dari 5 kitab. Maka 5 kitab ini adalah satu anugerah, ya, Torah, Kejadian. Ya. Kejadian adalah terjemahan dari kata Genesis, kata Yunani Genesis. Nah, Genesis itu adalah bahasa Yunani, ya, untuk menyebut kitab pertama Ibrani, yaitu Bereshit. Ya. Kata Bereshit itu artinya pada mulanya. Kenapa digunakan kata Bereshit? Karena ini adalah kata pertama dalam Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara. Ya. Nah, ini adalah kata yang pertama, Bereshit. Ya. Nah, kemudian kata Bereshit ini, ya, dinamakan dalam Septuaginta dengan Genesis, artinya kejadian. Jadi kalau bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani itu menamakan kitab dari konteksnya, jadi konteks kejadian alam semesta, kejadiannya manusia, kejadian sebuah bangsa, ya, dan lain sebagainya. Nah, kejadian bangsa Israel, jadi lahirnya bangsa Israel itu ada di kitab Kejadian, ya. Maka kitab Bereshit yang arti harfiahnya pada mulanya ini diterjemahkan dalam Septuaginta dengan Genesis dan diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia Kejadian. Nah, kemudian Keluaran itu adalah terjemahan dari Septuaginta Exodus. Nah, tetapi dalam bahasa Ibraninya, ya, dia disebut dengan kitab Shemot. Apa itu Shemot? Shemot itu dari kata Shem, bentuk plural dari Shem. Jadi artinya nama-nama. Nah, kenapa kok dinamakan Exodus? Nah, lagi-lagi Septuaginta ini menamakan kitab kedua ini dari konteks kitab itu. Keluaran bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Maka disebut dengan judul Exodus, bukan Shemot, ya. Shemot adalah satu kata yang ada pada kalimat pertama kitab Keluaran. Nah, bahasa Indonesia menerjemahkan Exodus ini dengan Keluaran. Nah, kemudian ada kitab Imamat, ya. Kitab mengenai keimamatan, keimaman Israel, ya. Jikon, ya, kitab mengenai orang-orang Lewi yang menjadi imamat bagi bangsa Lewi. Nah, lagi-lagi Septuaginta mengajarkan menamai kitab ketiga ini dengan konteks dari kitab itu. Tetapi dalam bahasa Ibraninya kitabnya disebut dengan Vayikra, dan dia memanggil, ya. Arti harfiahnya itu Vayikra, artinya dan dia memanggil, Vayikra, ya. Dan kemudian kitab keempat, Bilangan. Nah, ya, lagi-lagi menerjemahkannya dari Septuaginta, di mana Septuaginta menamakan kitab keempat ini dari konteks dari kitab itu yang bicara mengenai bilangan-bilangan yang disebut dalam kitab itu. Jumlahnya orang Israel berapa yang dibawa oleh Musa dan macam-macam, yang dimana dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan Bamidbar, ya. Bamidbar di padang gurun, ya. Ketika mereka di padang gurun. Kemudian ada kitab Deuteronomi. Nah, Deuteronomi ini sebenarnya, ya, suatu nama yang sebenarnya kurang cocok, ya. Tetapi dalam bahasa Indonesia menamakannya dengan ulangan. Ini adalah satu penamaan yang sangat bagus sekali, ya. Kapan-kapan kita akan membahas bagaimana Deuteronomi ini, ya, kemudian dinamakan dalam bahasa Indonesia ulangan. Kenapa ulangan? Ya memang ulangan. Jadi apa yang ada di kitab ulangan ini adalah mengulang-ulang apa yang sudah diucapkan pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan kitab Devarim.
atau perkataan-perkataan, atau juga bisa diartikan firman-firman, ya, devarim. Ya. Nah, kitab Kejadian yang yaitu kitab pertama dari Torah ini adalah the book of genealogy. Nah, saya berencana untuk dapat membahas seluruh pasal dari kitab Kejadian ini. Yang baru saya tulis adalah pasal 1 sampai pasal 6 ayat 8. Dan nanti tentu saja berlanjut pada pasal 6 dan seterusnya sampai pasal 10. Ya, semoga nanti waktunya ada banyak dan saya dapat menulis dan dapat saya sharekan kepada Anda semua. Tapi yang pasti pada kitab Kejadian ini, ya, dia adalah kitab genealogi, ya, kitab kejadian alam semesta, ya, yaitu ditulis dalam Kejadian pasal 1. Kemudian ada kitab ini juga disebut sebagai kitab genealogi monoteisme. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang Israel itu bersyahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, itu ada di Ulangan 6 ayat 4. Nah, syahadat itu tentu saja tidak begitu serta-merta keluar sebagai syahadat. Nah, syahadat itu ada dasarnya. Dasarnya di mana? Yaitu di Kejadian 1 ayat 1. Yang di mana Elohim saja menciptakan alam semesta. Nah, di mana Elohim itu dituliskan oleh Musa, ya, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, kata bara itu dituliskan dalam verba singular. Nah, nanti kita pelan-pelan mengerti tentang verba singular supaya kita mengerti masa sih Kejadian 1 ayat 1 itu menjadi dasar dari tauhid? Ya. Kalau Anda sudah dapat membaca ayat secara pesyat dan bisa meremah-remahkannya dan Anda mengerti setiap partikel dari kata-katanya, Anda akan tahu ini adalah genealogi dari monoteisme dan ditulis oleh Musa sebagai ayat pertama Kejadian 1 ayat 1. Dan kemudian Kejadian 1 ayat 1 itu sekaligus untuk mengukuhkan bahwa Elohim saja sebagai kausa prima dari alam semesta ini. Ya. Nah, kemudian pada Kejadian pasal 2 dituliskan sebagai genealogi dari manusia. Bahwa seluruh manusia di bumi ini, termasuk istrinya, itu adalah berasal dari satu Adam. Jadi genealogi manusia. Kemudian ada genealogi keselamatan. Ya, kenapa Tuhan Yesus harus datang? Nah, ini ada genealoginya karena kejatuhan manusia yang terjadi pada Kejadian pasal 4 yang dimana Tuhan itu memberikan satu alegori, ya, membunuh binatang yang tidak berdosa kemudian kulitnya diambil untuk sebagai penutup aib Adam. Itu adalah genealogi keselamatan yang dimana alegorinya sudah Tuhan peragakan sejak mulanya di Taman Eden dan kemudian nanti digenapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Jadi Tuhan yang harus inkarnasi ke bumi itu tidak serta-merta kok tiba-tiba datang. Ada genealoginya. Di mana genealoginya? Genealoginya ada di kitab Kejadian. Nah, kemudian ada genealogi orang-orang pilihan. Ya. Siapa orang-orang pilihan? Tuhan pertama kali memilih tentu saja Adam, tapi Adam jatuh dalam dosa, ya. Nah, Adam bertobat, Adam mengajarkan imannya kepada dua anaknya yaitu Kain dan Habel. Tetapi Kain jahat, Kain membunuh Habel, ya. Terus kemudian Habel dibunuh. Maka untuk meneruskan rencana Allah untuk keselamatan yang dia sudah nyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, maka Tuhan memberikan kompensasi yaitu lahirnya Set, ya, bagi pasangan Adam dan Hawa, ya. Set itu artinya kompensasi dan itu kompensasi bagi kematian Habel yang sudah dibunuh oleh Kain. Nah, kemudian Allah memilih
keturunan dari Set itu dia adalah Nuh, ya, yang dia jadikan sebagai Adam yang baru, yang kemudian dari ketiga putra Nuh ini lahirlah 70 bangsa-bangsa yang ditulis dalam Kejadian pasal 10. Nah, kemudian dari putra Nuh, ya, Sem, Ham, dan Yafet, Allah memilih keturunan dari Sem. Nah, siapa yang dipilih dari keturunan Sem? Allah memilih Abraham, ya. Genealogi orang-orang pilihan ada di kitab Kejadian. Nah, setelah Abraham, Allah memilih Ishak, ya. Nah, ada di kitab Kejadian, ya. Mulai Kejadian 4 sampai 50 itu adalah genealogi orang-orang pilihan, ya. Sampai nanti Allah memilih Yakub yang kemudian bernama menjadi Israel, dan Yakub menurunkan 12 suku, dan disitulah lahirnya sebuah bangsa. Luar biasa sekali Alkitab kita. Alkitab kita adalah Alkitab satu-satunya kitab kuno yang bicara mengenai genealogi of everything. Mulai genealogi monoteisme sampai genealogi lahirnya sebuah bangsa, ya. Jadi Alkitab kita sangat indah sekali. Ketika Anda belajar tentang Alkitab, Anda menemukan harta yang luar biasa. Dan kita mulai dari kelas ini mencintai Torah, ya. Ketika Anda mencintai Torah, nanti Anda mencintai seluruh kitab Perjanjian Lama, dan dari kitab Perjanjian Lama ini Anda akan memahami apa yang dituliskan oleh para rasul Kristus dalam Perjanjian Baru. Karena Perjanjian Lama ini adalah basic dari pengetahuan iman kita, ya. Jadi kita harus belajar dua-duanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita pada unit-unit sebelumnya sudah belajar mengenai siapa sih itu Sofrim, ya. Sofrim, mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah juga para penyalin kitab. Nah, dan mereka kedudukannya sangat elit dalam eranya Yesus Kristus, dan mereka disebut dengan para rabi, ya. Dan kita sudah mempelajari dalam unit sebelumnya tentang Moshe yang disebut sebagai Ravenu. Mengapa Moshe disebut dengan Ravenu, ya? Karena ahli Taurat itu disebut rabi, ya. Rabi itu Rafi, yang lebih besar dariku. Kenapa dia besar? Karena dia memahami Taurat. Nah, kalau para ahli Taurat disebut dengan rabi, lebih besar dariku, Rafi, ya. Lalu bagaimana menyebut Musa yang sebagai penulisnya? Maka Musa disebut dengan Moshe Ravenu. Musa, rabi besar kami. Dan Musa menulis kitab Torah dalam kurun waktu 40 tahun di padang gurun. Dan ini adalah fase ketiga dalam kehidupannya. Kita sudah belajar mengenai umur Musa yang 120 tahun, ya. Fase pertama dia menjadi Prince of Egypt, ya. Fase kedua dia menjadi pengembara, ya. Dia berjalan kemana-mana, dan kemudian dia mengenal seorang yang bernama Yitro, dan dia menikah dengan putri dari Yitro, Sipora, ya. Jadi inilah satu gelar yang diberikan kepada Musa, Moshe Ravenu. Musa adalah nama yang sesuai dengan artinya ketika dulu dia itu diambil dari air, ya. Ki min hamayim mishitihu, dituliskan dalam Keluaran 2 ayat 10, ya. Mengapa dia disebut dengan Moshe, ya? Ya, kenapa dia disebut dengan Moshe? Ya, karena perempuan Mesir itu, ya, putri dari Fir'aun itu, Fatomer ki min hamayim mishitihu, karena dari air aku dapat mengambilnya. Nah, Musa ketika tinggal di istana Fir'aun, tentu saja dia dididik sebagai seorang Prince of Egypt. Inilah pentingnya, ya. Mengapa Musa itu harus dipisahkan dari saudara-saudaranya.
dia harus dipisahkan dengan bapak ibunya, ya. Karena kalau dia bersama-sama dengan bapak ibunya, tentu saja ya dia bisa menjadi seorang pekerja kasar. Karena saat itu orang-orang Israel dijajah oleh Mesir menjadi pekerja rodi. Maka bisa-bisa Musa ini tidak sekolah, dia buta huruf dong, ya. Maka pengambilan Musa dari keluarganya, ya, kemudian dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, pembunuhan bayi-bayi pada zaman Musa, sehingga Musa harus disembunyikan, kemudian ditaruh dalam keranjang, ditaruh di sungai Nil, ditemukan oleh putri Fir'aun, dan kemudian dididik sebagai orang istana. Nah, kalau dia tinggal di istana, dia hidup sebagai Prince of Egypt, tentu dia diajari membaca, diajari ilmu perang, diajari chemistry, ya. Tentu saja karena ilmu mengenai kimia itu awalnya memang dari Mesir, ya. Dia cakap terhadap segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan memang nantinya, ya. Meskipun di sini, ya, Musa itu adalah Mishneh Lamelek, tahta kedua dari Mesir, ya, tetapi tentu saja kedua orang ini dididik dengan sama. Ya. Itu biasa terjadi pada kerajaan-kerajaan yang dimana seorang mahkota, putra mahkota pertama itu selalu ada tahta kedua, tahta ketiga, tahta keempat, ya, supaya jaga-jaga kalau putra pertama atau putra mahkota pertama ini meninggal atau terjadi sesuatu, sehingga ada suksesornya yang sudah mumpuni. Demikian juga Musa. Musa dididik bersama-sama dengan Ramses, ya, putra mahkota dari kerajaan Mesir kala itu, dan mereka sama-sama dididik, ya, mengerti ilmu perang, tahu sastra, tahu apa saja, tahu filosofi, ya. Jadi kehidupan Musa di istana Fir'aun ini adalah betul-betul sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan bagi Musa yang nantinya dia dipilih untuk menjadi pemimpin bagi umat pilihan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan, tapi Allah betul-betul mempersiapkan sesuatu bagi penyelamatan orang Israel, dan ini merupakan kelanjutan dari sabda Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 Proto-Evangelium, bahwa Tuhan akan membereskan dosa yang sudah dilakukan Adam sejak di Taman Eden. Ya. Baik, kita akan meneruskan angka 6, ya, dalam Echad Miyodea, ya, puisi Haggadah, ya. Shisha Miyodea, Shisha Niyodea, Shisha Shidre Mishnah, ya. Khamisha Khumse Torah, Arba Imachot, Slosa Avot, Snei Luchot Haberit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uvaretz. Nah, ini adalah bagaimana mengartikan angka 6. Nah, angka 6 dalam mindset orang-orang Yahudi itu adalah bicara mengenai kitab-kitab Mishnah, yaitu kitab-kitab tradisi Yahudi yang mereka juga harus mengetahui di luar tanah Ibrani, ya. Shisha Miyodea, 6 siapa yang tahu? Ya. Shisha Aniyodea, 6 aku tahu, ya. Shisha Sidrei Mishnah, ya. 6 are the order of the Mishnah. Nah, Anda lihat di sini ada kitab-kitab Mishnah, ya, yang merupakan 6 bagian, yang dimana keenam-enamnya ini harus dipahami juga oleh orang-orang Yahudi untuk sebagai pelengkap dari pemahaman mereka bagi pemahaman kitab-kitab Torah, ya. Nah, dalam mindset orang Yahudi itu ada Torah yang tertulis, ada juga Torah Shef'al Peh, yaitu tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini, ya, atau harfiahnya itu adalah Taurat di mulut. Ini adalah
tradisi-tradisi yang kemudian direkam dalam kitab-kitab Mishnah yang orang-orang Yahudi itu perlu juga memperhatikannya ya, di samping dengan Torah Sheviktav ya, Torah yang tertulis, yaitu tulisan-tulisan dari Musa ya, lima Torah itu. Mereka juga harus mempelajari kitab-kitab Mishnah 6 bagian itu ya. Dan ini adalah tradisi Yahudi ya. Jika Anda ingin mempelajarinya juga baik ya, tidak apa-apa sebagai wawasan ya. Nah, misalnya dalam kitab Mishnah ya, ada mencatat beberapa tradisi-tradisi yang harus dilaksanakan secara ketat oleh orang-orang Yahudi. Ya, misalnya mereka tidak boleh mengucapkan di mulut atau mengeja nama sang nama ya, Yud He Vav He, sebagaimana tanda-tanda bacanya ya. Ava Shaul Omer ya, Af Hahogeh et Hashem Beotiotav ya. Anda tidak boleh mengucapkan nama Tuhan Hashem Yud He Vav He itu sesuai tanda-tandanya atau sesuai huruf-hurufnya, karena ini akan menyalahi dari tatanan tata krama dalam pembacaan ya. Misalnya di sini ditulis dalam Mishnah Sanhedrin ya, bahwa betul-betul nama Tuhan itu tidak boleh diucapkan. Bahkan dalam Sanhedrin 75 itu mengharuskan hukuman mati bagi orang yang mengucapkan 4 huruf suci itu ya. Anda boleh tidak percaya, Anda boleh mengatakan ini hanya tradisi lalu Anda menabraknya, tetapi apabila kita belajar Alkitab dengan benar, kita pun juga perlu memahami tatanan tradisi, juga tatanan tata krama yang berlaku. Nah, bagi kita angka 6 tentu saja merujuk kepada seluruh penciptaan dari langit dan bumi ya, sampai kepada penciptaan dari manusia. Sheshet Yamim ya. Sheshet Yamim jadi 6 hari Shel Yetzirah ya, Yetzirah ya. Sheshet Yamim Shel Yetzirah. 6 day of creation. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan bahwa 6 hari itu merujuk pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Jadi angka 6 bagi kita adalah merujuk kepada 6 day of creation ya. Sheshet Yamim Shel Yetzirah. Ya. Dan ini adalah pelajaran kita yang sudah kita pelajari di unit 5 ini. Shalom.